Salam sejahtera untuk kita semua. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Tapanuli Utara akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terdiri dari observer, coach, coaching. Bersama saya Riris Ramayana Naibaho dari SMA Negeri 1 Pagaran. Saya Limsui Simaremare, SMK Negeri 1 Pagaran. Saya Endi Teoma Pronika Pasaribu, saya SD 17311 Aik Nasia Tarutung. Selamat menyaksikan. 3. Selamat siang Bu. Siang Bu. Gimana kabarnya Bu? Baik Bu. Oke, baik Bu. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu, pada praktik coaching kita hari ini. Coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut menanggapi coach. Dan jangan lupa ya Bu untuk menyesuaikan prinsip coaching dengan kemitraan dan proses kreatif dan memaksimalkan potensi coach. Saya akan melakukan pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan yang saya tanyakan sama Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam praktik coaching kali ini, Bu? Yaitu menjawab pertanyaan berbobot dan juga coachee bisa menyelesaikan masalahnya. Oke, baik Bu. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Bu. Kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Mendengarkan aktif dan menjawab pertanyaan berbobot Bu. Oke Bu, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang terakhir ya Bu. Indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kita kali ini Bu? Saya berusaha dan ingin coachee bisa menemukan pemecahan masalahnya sehingga masalahnya bisa terpecahkan Bu. Oke baik Bu, demikian dulu ya Bu pra observasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching dengan coachee. Nanti setelah selesai nanti saya juga akan mengadakan beberapa pertanyaan setelah selesai di akhir coaching nanti ya Bu. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke silakan ya Bu. Ya Bu. Selamat siang Ibu, sedang apa Bu? Selamat siang Bu Riris. Saya sedang mengerjakan tugas Bu. Bu, kalau saya boleh mengganggu waktu Ibu sebentar, ada yang sedikit yang ingin saya sampaikan sama Ibu. Boleh Bu? Oh tentu saja boleh Bu. Kebetulan saya sudah siap mengerjakan tugasnya Bu. Terima kasih ya Bu. Mari duduk Bu di sini. Kita ngobrol santai aja. Terima kasih Bu, maaf mengganggu waktu Ibu ya. Baik Bu, tidak mengganggu kok Bu. Ngomong-ngomong, apa yang ingin Ibu ceritakan dengan saya? Sehingga kelihatannya Ibu sangat serius sekali. Iya Bu, akhir-akhir ini saya sedang dilanda kebingungan Bu, dan kurang semangat. Dan saya ingin mendapatkan solusi atas masalah yang saya hadapi sekarang Bu. Baiklah Ibu Riris, semoga dengan pertemuan kita kali ini bisa Ibu mendapatkan solusi ya Bu atas keresahan Ibu dan semoga bisa saya membantu. Coba Bu ceritakan kepada saya apa yang ingin Ibu membuat Ibu kurang semangat. Iya Bu, saya merasa murid-murid saya tidak bisa mengikuti pelajaran dengan saya dengan baik Bu. Maksudnya Bu, murid-muridnya tidak bisa semangat belajar atau bagaimana Bu? Tidak juga sih Bu, hanya saja saya merasa setiap saya masuk kelas, murid-murid saya sedikit lesu, kemudian kurang termotivasi. Mereka seperti malas dan tidak semangat jika saya mengajar. Baiklah Bu, saya mengerti maksud Ibu sekarang. Coba Ibu jelaskan dulu bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung di kelas Ibu selama Ibu mengajar. Ya seperti biasa sih Bu, yang pertama saya lakukan, saya mulai kelas dengan berdoa, kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran, dan murid menyimak lalu mengerjakan penugasan. Ketika mereka mengerjakan tugas, mereka terlihat kurang bersungguh-sungguh Bu, kurang semangat, dan ketika diajak tanya jawab,
siswanya kurang aktif dan kadang menyelesaikan tugas itu tidak tepat waktu, Bu. Menurut Ibu, kalau boleh tahu, salahnya di mana ya, Bu? Sepertinya, Bu, murid-murid saya susah menangkap penjelasan dari saya, Bu. Oh, begitu. Baiklah, Bu. Saya ingin tahu apa yang selama ini sudah pernah Ibu lakukan untuk bisa membuat murid Ibu itu semakin semangat belajar. Saya sudah mencoba beberapa metode, Bu. Saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, seperti mengajak mereka bermain dalam pembelajaran. Saya mengadakan diskusi kelompok, kemudian memberikan kuis, dan juga ice breaking untuk mencairkan suasana pembelajaran. Saya memutar video yang berkaitan dengan pembelajaran, kemudian saya mengajak siswa belajar di luar kelas. Tapi setelah kegiatan itu, mereka terlihat kurang bersemangat lagi, Bu. Oh gitu ya, Bu ya. Kalau boleh tahu, Bu, apakah kegiatan itu berlangsung setiap hari atau di hari-hari tertentu saja, Bu? Tidak sih, Bu. Tidak semua saya lakukan setiap hari. Saya melakukan metode yang saya buat itu bergantian agar murid-murid saya semakin tertarik dalam belajar. Nah, kalau boleh saya simpulkan, pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas itu sebenarnya sudah menyenangkan dan belum tentu membosankan bagi murid, Bu. Jadi, apa yang membuat Ibu merasa bahwa murid-murid Ibu itu kurang semangat dalam belajar, Bu? Saya melihat dari kegiatan pembelajaran sehari-hari dan rendahnya nilai ketika saya sudah membuat ujian, Bu. Saya melihat hasilnya nilainya jelek semua, Bu. Baiklah kalau begitu, Bu. Berarti sudah tahu kan yang menyebabkan murid-murid itu kurang semangat dalam belajar. Ada lagi, sudah tahu Ibu kesimpulannya kan, Bu? Dan kemungkinan Ibu sudah tahu pemecahan masalahnya dari pembicaraan Ibu tadi. Ada lagi tidak, Bu, yang menurut Ibu ada hal yang menyebabkan kurang semangat dalam mengajar? Ya, sepertinya sih tidak ada, Bu. Saya hanya ingin murid saya ingin bersemangat dan antusias dalam mengikuti pelajaran saya, Bu. Nah, kira-kira apa rencana ke depan yang akan Ibu lakukan dari beberapa penjelasan Ibu tadi? Ada tidak yang ingin Ibu coba perbaiki? Mungkin saya akan mencoba memperbaiki pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga murid lebih aktif dan senang belajar, Bu. Hebat sekali, Bu. Kira-kira apa prioritas utama Ibu setelah ini? Mungkin yang pertama saya lakukan, saya akan memperbaiki suasana hati saya dulu dan semangat dari dalam diri saya. Dengan begitu, semoga murid saya juga mendapat imbas dari semangat yang saya miliki. Gitu kan, Bu ya? Iya, Bu. Bagus sekali idenya, Bu. Itu langkah yang tepat sekali, Bu. Ada hal lain yang mungkin Ibu lakukan lagi? Itu, Bu, saya berpikir masih ada yang kurang karena saya belum melakukan teknik stop. Padahal pembelajaran sosial dan emosional sangat penting untuk siswa dalam membangun semangat siswa untuk memulai kegiatan pembelajaran, Bu. Itu ide yang sangat bagus ya, Bu ya. Pembelajaran PSE memang sangat penting kita terapkan untuk membangkitkan semangat baik dan semangat anak itu dalam belajar. Iya, Bu, mudah-mudahan saya bisa menerapkannya di kelas saya. Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu dalam hal tersebut? Nanti akan saya coba mengajak rekan sejawat saya untuk saling mengingatkan dan kerjasama untuk menerapkannya, Bu. Bagus, Bu. Dari hasil diskusi kita hari ini, coba Ibu gambarkan lagi komitmen apa yang bisa Ibu lakukan untuk kembali bersemangat mengajar yang nantinya berdampak semangat pada murid di kelas. Yang pertama saya lakukan, saya akan memperbaiki suasana hati saya terlebih dahulu, Bu, dan mencoba memperbaiki diri saya dalam melakukan pembelajaran di kelas. Dan saya ingin mensosialisasikan pembelajaran sosial emosional ini kepada rekan-rekan sejawat saya di sekolah, agar siswa semakin semangat dalam mengikuti pembelajaran. Nah, bagus sekali, Bu. Semangat ya, Bu. Saya yakin Ibu pasti bisa dan tetap semangat demi anak murid kita.
Ya, semangat juga untuk Ibu. Terima kasih atas diskusi hari ini, Bu. Saya menjadi lega dan lebih bersemangat lagi karena dibantu menemukan solusi dari masalah saya. Sama-sama Bu, semoga bermanfaat ya Bu. Terima kasih ya, Bu. Saya permisi dulu, Bu. Iya Bu, silahkan Bu. Selamat siang, Bu. Siang Ibu Eni. Oke, Bu. Tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan Ibu Riris ya, Bu. Nah, sebelum penutupan ya, Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu tentang beberapa pertanyaan observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi terkait indikator pencapaian, Bu? Baik Bu, dalam coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, menanyakan rencana, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Oke, Bu. Menurut saya sebagai observer ya, Bu, coaching tadi dengan Ibu Riris sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan yang berbobot permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching, Bu. Pertanyaan yang terakhir, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu dikembangkan berdasarkan hasil pelaksanaan coaching yang barusan Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yakni dengan lebih memahami lagi proses Tirta sehingga nanti saya melakukan coaching dengan lebih baik lagi, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Semoga kedepannya ya, Bu, kita bisa melakukan coaching ini dengan lebih baik lagi ya, Bu. Demikian observasi kita kali ini ya, Bu. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Bu. Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Oke, Bu. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Ibu Riris. Apa kabar, Bu? Selamat siang juga, Bu. Sehat, Bu. Ibu apa kabar, Ibu Lim? Sehat juga, Bu. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, Bu. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Pada praktik coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian, bagaimana memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut menanggapi coach. Dan jangan lupa untuk menyesuaikan prinsip coaching dengan kemitraan dan proses kreatif dan memaksimalkan potensi coach. Pertanyaan pertama, apa yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam praktik coaching kali ini, Bu? Iya, Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama presence atau kehadiran, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, Bu. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi, Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, Bu, itu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Pertanyaan yang terakhir ya, Bu. Indikator yang bagaimana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini, Bu? Saya ingin coaching menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Bu. Baik, Bu. Demikianlah dulu observasi kita kali ini ya, Bu. Silahkan Ibu melakukan coaching dengan coaching. Terima kasih, Bu Riris. Terima kasih, Bu. Selamat pagi, Bu Riris. Sedang apa, Bu? Selamat pagi, Bu Eni. Saya sedang mengerjakan tugas, Bu. Oh, begitu ya, Bu Riris. Kalau saya mengganggu ya, Bu, waktu Ibu sebentar. Boleh ya, Bu? Ada sedikit yang saya ingin bicarakan kepada Ibu. Tentu saja boleh, Bu. Kebetulan tugas saya juga sudah selesai.
Oh, terima kasih ya, Bu. Mari duduk sini Bu, kita ngobrol santai aja. Terima kasih ya Bu, maaf sudah mengganggu waktu Ibu ya Bu. Oh tidak mengganggu Bu, ngomong-ngomong apa yang ingin Ibu bicarakan dengan saya? Kelihatannya sangat serius sekali. Iya Bu, akhir-akhir ini Bu, saya sedang dilanda kebingungan Bu dan kurang semangat Bu, Riris. Dan saya ingin mendapatkan solusi atas masalah yang saya hadapi saat ini Bu. Baiklah Bu Eni, semoga dengan pertemuan kita kali ini mendapat solusi atas keresahan Ibu dan semoga saya juga bisa membantu Ibu. Coba Ibu ceritakan kepada saya apa yang membuat Ibu kurang bersemangat Bu. Saya merasa Bu, murid-murid saya tidak bisa mengikuti pelajaran yang saya berikan Bu dengan baik. Maksudnya murid-murid Ibu jadi tidak belajar atau bagaimana Bu? Tidak juga sih Bu, hanya saja saya merasa kalau murid-murid saya seperti lesu, kurang termotivasi. Mereka seperti malas Bu dan tidak semangat jika saya mengajar di kelas Bu. Begitu ya Bu ya. Baiklah Bu, saya mengerti maksud Ibu sekarang. Coba Ibu jelaskan dulu bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung selama Ibu mengajar di kelas. Ya, seperti biasa lah Bu. Yang pertama saya lakukan yang adalah memulai kelas dengan berdoa, kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran, dan murid menyimak lalu mengerjakan tugas. Ketika mereka mengerjakan tugas Bu, mereka terlihat kurang sungguh-sungguh Bu dan kurang semangat, dan ketika diajak tanya jawab mereka juga menjawabnya kurang aktif Bu. Dan kadang menyelesaikan tugas juga mereka asal-asalan aja Bu dan kurang tepat waktu. Apa ada yang salah dari proses yang pembelajaran yang saya buat Bu? Menurut Ibu, salahnya di mana Bu? Sepertinya murid-murid saya itu susah menangkap penjelasan saya Bu. Oh gitu. Baiklah, saya ingin tahu apa yang selama ini sudah pernah Ibu lakukan untuk membuat murid Ibu semangat belajar. Saya sudah mencoba beberapa metode Bu. Saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi seperti mengajak mereka bermain di luar kelas. Baru saya juga mengadakan diskusi kelompok, memberikan kuis atau ice breaking untuk mencairkan suasana pembelajaran. Saya juga Bu memutar video pembelajaran, belajar di luar kelas, tapi setelah kegiatan itu berakhir mereka terlihat kurang bersemangat lagi Bu. Terus, apakah kegiatan ini berlangsung setiap hari atau hanya hari-hari tertentu saja, Bu? Tidak sih Bu, tidak semua saya lakukan setiap hari. Saya melakukan metode yang saya buat bergantian Bu, agar murid-murid saya semakin tertarik dalam belajar Bu. Nah, kalau boleh saya simpulkan, pembelajaran yang Ibu lakukan sebenarnya sudah menyenangkan dan belum tentu membosankan bagi murid. Jadi, apa yang membuat Ibu merasa bahwa murid-murid Ibu itu kurang bersemangat dalam belajar? Saya melihat dari kegiatan pembelajaran sehari-hari dan rendahnya nilai ketika saya membuat ujian Bu. Baiklah Bu, kalau gitu. Berarti sudah tahu kan Bu, yang menyebabkan murid kurang semangat dalam belajar. Ada lagi tidak Bu, yang menurut Ibu hal yang menyebabkan kurang semangat dalam mengajar? Ya, sepertinya sih tidak ada Bu. Saya hanya ingin murid saya ingin bersemangat dan antusias dalam mengikuti pembelajaran yang saya berikan Bu. Nah, kira-kira rencana ke depan yang akan Ibu lakukan dari beberapa penjelasan Ibu tadi, ada tidak yang ingin Ibu coba perbaiki? Mungkin saya akan mencoba memperbaiki Bu pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga murid lebih aktif dan senang belajar Bu. Oke, hebat sekali ya Bu ya. Kira-kira apa prioritas utama Ibu setelah ini? Yang pertama Bu, saya akan memperbaiki suasana hati dan semangat dari dalam diri saya. Dengan begitu, semoga murid saya juga mendapat imbas dari semangat saya. Iya kan Bu? Pas, itu tepat sekali Bu. Itu langkah yang tepat sekali. Ada hal lain yang mungkin Ibu akan lakukan lagi? Itu Bu, saya berpikir masih ada yang kurang Bu, karena saya belum melakukan teknik STOP atau STOP pada pembelajaran sosial emosional. Padahal pembelajaran sosial emosional sangat penting untuk siswa dalam membangun semangat siswa untuk memulai kegiatan pembelajaran Bu. Oke, itu ide yang sangat bagus Bu. Pembelajaran sosial emosional memang sangat penting untuk kita terapkan untuk membagikan semangat belajar anak. Iya Bu, mudah-mudahan saya bisa menerapkannya di kelas saya ya Bu. Oke, nah kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu dalam hal ini? Oh,
Nanti saya akan mencoba Bu, mengajak rekan sejawat saya untuk saling mengingatkan dan kerjasama untuk menerapkannya, Bu. Bagus Bu. Dari hasil diskusi kita hari ini, coba Ibu gambarkan lagi komitmen yang bisa Ibu lakukan untuk kembali bersemangat mengajar yang nantinya berdampak semangat juga bagi murid Ibu. Yang pertama, saya akan memperbaiki suasana hati saya dulu, Bu, dan mencoba memperbaiki diri dalam melakukan pembelajaran di kelas. Saya ingin mensosialisasikan PSE, pembelajaran sosial emosional, kepada rekan-rekan sejawat saya di sekolah, agar siswa semakin semangat dalam mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Oke, itu sudah bagus sekali ya Bu ya. Semangat ya Bu, saya yakin Ibu pasti bisa dan tetap semangat demi anak didik kita. Semangat juga untuk Ibu ya. Terima kasih juga atas diskusi kita hari ini. Saya menjadi agak lega Bu dan lebih bersemangat lagi Bu karena dibantu menemukan solusi dari permasalahan saya Bu Riris. Sama-sama Bu, semoga bermanfaat ya Bu ya. Oke Bu, terima kasih ya Bu Riris. Saya permisi dulu ya Bu. Ya Bu, silakan. Selamat siang Ibu Riris. Siang juga Ibu Lim. Ibu, tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Eni ya Bu. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi terkait indikator pencapaian? Dalam coaching yang sudah saya lakukan tadi Bu, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab Bu, sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusinya Bu. Oke Bu, menurut saya sebagai observer, coaching tadi dengan Ibu Eni sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta. Dan juga Ibu tadi sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan berbobot, sehingga Ibu Eni menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil pelaksanaan coaching yang barusan Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan lebih memahami lagi proses tirta sehingga nanti saya melakukan coaching dengan lebih baik lagi Bu. Oh begitu ya Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching ini dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih Bu. Selamat siang Bu Riris. Amin Bu. Selamat siang juga untuk Ibu. Selamat siang Ibu Eni, apa kabar? Selamat siang Bu, sehat Bu. Ibu apa kabar? Sehat juga Bu Eni. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini Bu. Pada praktik coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana pertanyaan berbobot kepada coachee, juga bagaimana coachee tersebut menanggapi coach. Dan jangan lupa untuk menyesuaikan prinsip coaching dengan kemitraan dan proses kreatif dan memaksimalkan potensi coachee. Pertanyaan pertama, apa yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi yang akan Ibu kembangkan dalam praktik coaching kali ini. Kompetensi akan saya kembangkan yaitu yang pertama present atau mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Bu. Pertanyaan kedua Bu, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Pertanyaan terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kita kali ini? Saya ingin coaching saya menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Bu. Demikian dulu ya Bu, pra-observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching dengan coach Ibu. Terima kasih ya Bu Riris. Silakan Bu. Baik Bu.
Selamat siang Ibu Eni, sedang apa Bu? Selamat siang Bu Lims. Ini loh Bu, saya sedang mengerjakan tugas Bu. Bu En, kalau saya mengganggu waktu Ibu sebentar boleh? Ada sedikit yang ingin saya bicarakan sama Ibu. Oh, tentu saja boleh Bu. Kebetulan tugas saya ini sudah selesai Bu. Oh iya, terima kasih ya Bu. Mari duduk sini Bu, kita ngobrol santai aja ya Bu. Terima kasih Bu. Maaf kalau mengganggu ya Bu. Oh tidak Bu, tidak mengganggu. Ngomong-ngomong, apa yang ingin Ibu bicarakan dengan saya? Kelihatannya sangat serius loh Bu. Iya Bu, akhir-akhir ini saya sedang dilanda kebingungan Bu. Dan kurang semangat. Dan saya ingin mendapatkan solusi atas masalah yang saya alami saat ini Bu. Baiklah Bu, semoga dengan pertemuan kita kali ini, Ibu bisa mendapatkan solusi atas keresahan Ibu. Dan semoga saya bisa membantu ya Bu. Iya Bu. Coba Ibu ceritakan kepada saya apa yang membuat Ibu kurang semangat. Saya merasa Bu, murid-murid saya di kelas saya tidak mengikuti pelajaran itu dengan baik Bu. Maksudnya Bu, murid-murid jadi tidak belajar atau bagaimana Bu? Tidak juga sih Bu. Hanya saja saya merasa setiap saya masuk, murid-murid tersebut sepertinya lesu, kurang termotivasi. Mereka seperti malas dan tidak semangat jika saya mengajar Bu. Baiklah Bu, saya mengerti maksud Ibu sekarang. Coba dulu Ibu jelaskan, bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung selama Ibu mengajar di dalam kelas Bu? Iya Bu, seperti biasa Bu, yang pertama saya lakukan untuk memulai kelas, saya memulai dengan berdoa. Kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran dan murid menyimak lalu mengerjakan penugasan. Ketika mereka mengerjakan tugas, terlihat mereka kurang bersungguh-sungguh, kurang semangat dan tidak menjawab pertanyaan itu dengan kurang aktif lah gitu Bu. Dan kadang menyelesaikan tugas itu tidak tepat waktu. Apa ada yang salah dari proses pembelajaran saya itu ya Bu? Menurut saya Bu, salahnya di mana? Sepertinya Bu, murid-murid saya itu susah menangkap penjelasan saya Bu. Oh, begitu ya Bu. Baiklah, saya ingin tahu apa yang selama ini sudah pernah Ibu lakukan untuk bisa membuat murid bisa bersemangat lagi belajar. Saya menyadari saya sudah mencoba beberapa metode Bu. Saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, seperti mengajak mereka bermain dalam pembelajaran. Saya mengadakan diskusi kelompok, memberikan kuis, dan ice breaking untuk mencairkan suasana pembelajaran. Saya bahkan memutar video, belajar di luar kelas, tapi setelah kegiatan itu berakhir, mereka terlihat kurang bersemangat lagi, Bu. Oh, apakah kegiatan ini berlangsung setiap hari atau hanya tertentu saja Ibu? Tidak sih Bu, tidak semua saya lakukan setiap hari. Saya melakukan metode yang saya buat itu bergantian, agar murid-murid saya semakin tertarik dalam belajar. Oh, nah kalau begitu saya simpulkan pembelajaran yang dilakukannya sebenarnya sudah menyenangkan dan belum tentu membosankan bagi murid-murid Ibu. Jadi, apa yang membuat Ibu merasa bahwa murid-murid Ibu itu kurang semangat dalam belajar? Saya melihat dari kegiatan pembelajaran sehari-hari dan rendahnya nilai ketika saya membuat ujian, Bu. Baiklah Bu, kalau begitu. Berarti sudah tahu kan yang menyebabkan murid kurang semangat dalam belajar. Ada lagi tidak Bu yang menurut Ibu ada hal yang menyebabkan kurang semangat dalam mengajar? Ya, sepertinya tidak ada lagi sih, Bu. Hanya murid saya ingin lebih bersemangat dan antusias dalam mengikuti pelajaran, Bu. Nah, kira-kira apa rencana ke depan yang akan dilakukan dari beberapa penjelasan Ibu tadi? Ada tidak yang ingin Ibu coba perbaiki? Mungkin saya akan mencoba memperbaiki pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga murid lebih aktif dan senang belajar. Hebat sekali, Bu. Kira-kira apa prioritas utama Ibu setelah ini? Yang pertama, Bu, saya akan memperbaiki suasana hati saya dan semangat dalam diri saya. Dengan begitu, semoga nanti murid saya juga mendapat imbas dari semangat saya. Iya kan, Bu? Iya, Bu. Itu langkah yang tepat sekali, Bu. Ada hal yang lain mungkin yang ingin Ibu lakukan? Itu Bu, saya berpikir masih ada yang kurang
karena saya belum melakukan teknik stop. Padahal pembelajaran sosial dan emosional sangat penting untuk siswa dalam membangun semangat siswa untuk memulai kegiatan pembelajaran. Itu ide yang bagus, Bu. Pembelajaran sosial emosional memang sangat penting kita terapkan untuk membangkitkan semangat anak dalam belajar, Bu. Iya, Bu. Mudah-mudahan saya bisa menerapkannya di kelas ya, Bu. Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu dalam hal ini? Nanti saya akan mencoba mengajak rekan saya untuk mensosialisasikan dan bekerja sama menerapkannya, Bu. Bagus, Bu. Dari hasil diskusi kita hari ini, coba Ibu gambarkan lagi komitmen apa yang bisa Ibu lakukan untuk kembali bersemangat mengajar yang nantinya berdampak semangat pada murid-murid Ibu di kelas. Baik, Bu. Yang pertama, saya akan memperbaiki suasana hati saya terlebih dahulu dan mencoba memperbaiki diri saya dan melakukan pembelajaran di kelas dengan lebih semangat lagi. Saya ingin mensosialisasikan pembelajaran sosial emosional itu kepada rekan-rekan sejawat saya di sekolah agar siswa semakin semangat dalam mengikuti pembelajaran, Bu. Nah, bagus sekali, Bu. Semangat ya, Bu. Saya yakin Ibu pasti bisa dan tetap semangat dalam mendidik anak kita ya, Bu. Iya, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu, atas diskusi hari ini. Saya menjadi lega, Bu, dan lebih bersemangat karena dibantu oleh Ibu menemukan masalah. Sehingga saya menemukan solusi saya, Bu. Sama-sama, Bu. Semoga bermanfaat ya, Bu. Iya, Bu. Permisi dulu ya, Bu. Oke, Bu. Silakan, Bu. Terima kasih. Selamat siang Ibu Eni. Selamat siang juga Ibu Riris. Ibu Eni tadi sudah melakukan coaching kan dengan Ibu Lim Swing. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan observasi, Bu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi terkait indikator pencapaian, Bu? Dalam coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya, Bu. Oke, Bu Eni, menurut saya sebagai observer, coaching tadi dengan Ibu Lim Swee sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta. Dan juga Ibu Eni sudah berusaha menggali dengan beberapa pertanyaan berbobot sehingga Ibu Lim Swee menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching yang tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir, Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil pelaksanaan coaching yang barusan Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan lebih memahami lagi proses sehingga nanti saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi, Bu. Oh gitu ya, Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih ya, Bu. Selamat siang, Bu. Amin, Bu. Terima kasih, Bu. Dan selamat siang juga ya, Bu.